Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai akad rahan dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah pada mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah SEI MH. Kelompok 11 beranggotakan Nur Salim Tricahyono dengan NIM 2014110137 dan saya sendiri Nur Hasanah dengan NIM 2014110127. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian akad rahan, yang kedua, dasar hukum akad rahan, yang ketiga, rukun dan syarat akad rahan, yang keempat, aplikasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah, rahan emas, rahan tasjili, al-tamwil, al-mawtsuk, bil arahan. Yang kelima, analisis akad rahan klasik versus akad rahan kontemporer. Dan yang keenam, contoh kasus atau persoalan yang terjadi dan analisis. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akad rahan. Secara etimologis, al-rahan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut istilah syara, rahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Akad rahan adalah sebuah akad perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak berhutang apabila hutangnya sudah lunas. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai rahan adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu. Yang kedua, Hanafiyah mendefinisikan rahan adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian, Malikiyah mendefinisikan gadai rahan adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk hutang yang tetap mengikat atau menjadi tetap. Kemudian, menurut Ahmad Azhar Bashir, gadai rahan menurut istilah adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan hutang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Kemudian pendapat terakhir dari Muhammad Syafi Antonio Arahan adalah menahan salah satu harta milik nasabah, rahin, sebagai barang jaminan marhun atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Kemudian, materi kedua adalah dasar hukum akad rahan, Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, dan kaidah fikih. Dasar hukum akad rahan. Yang pertama, akad rahan diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma ulama.
Di antaranya firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Para ulama fikih sepakat bahwa arahin boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi hutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam status almarhum menjadi jaminan hutang. Misal, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Kemudian, hadis-hadis yang menjadi dasar hukum rahin pada Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI _3/2002 diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an berkata dengan yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahankan baju besi itu adalah kasus arahin pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad rahin itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Menurut kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian, dalam fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI _3/2002 tentang rahin. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI _3/2002 tentang rahan emas. Dan yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN MUI _3/2008 tentang rahan tasjili. Kemudian, materi selanjutnya adalah rukun dan syarat akad rahan. Rukun dan syarat rahan tercantum dalam pasal 373 ayat 1 Kompilasi Hukum Syariah KHES. Rukun dan akad rahan diantaranya yang pertama, pelaku akad yaitu arahin, orang yang menggadaikan akad, dan al-murtahin, orang yang menerima gadai. Adapun pelaku akad harus sudah baligh dan berakal, tidak dipaksa, tidak dalam status pengampuan, mahjur alaih, dan dikenal bisa melunasi utang. Sedangkan syarat al-murtahin adalah berakal, baligh, tidak dipaksa, dan tidak termasuk orang yang mahjur alaih. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih atau utang dibayar lunas. Yang kedua adalah objek akad, yaitu almarhun, barang yang digadaikan, dan almarhun bih atau pembiayaan. Marhun harus ada ketika akad dilakukan. Menurut para ulama, barang yang digadaikan itu memiliki syarat. Yang pertama, barang gadai harus bernilai dan bermanfaat.
seimbang dengan utang. Yang kedua, barang gadai jelas dan milik sah orang yang berhutang. Kemudian selanjutnya, barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain. Dan yang terakhir, barang yang dijadikan jaminan dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Kemudian, rukun selanjutnya adalah sigat atau ijab qabul. Adapun syarat ijab qabul ini adalah bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan. Syarat akad rahan. Syarat sah akad dalam rahan ada 4 macam, yaitu yang pertama, berakal, balik, bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad, dan al-murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, syarat gadai ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Kemudian, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang. Kemudian, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang yang sudah jatuh tempo. Kemudian, ada syarat-syarat dari akad rahan. Yang pertama, pemeliharaan dan penyimpanan jaminan, kemudian penjualan jaminan. Para fuqaha sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar arahin, bahwa barang gadai harus berada di tangan al-murtahin. Syarat-syarat rahan yang disebutkan dalam syara ada 2 macam. Yang pertama, ada syarat sah. Syarat yang dimaksud syarat dalam rahan yakni keadaannya sebagai rahan ada 2 macam. Yang pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai. Kemudian syarat keperluan masih diperselisihkan. Kemudian yang kedua adalah syarat batal. Syarat yang haram dan dilarang berdasarkan nas. Apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat, ia akan membawa haknya pada waktu jatuh tempo, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik al-murtahin. Maka, menurut fuqaha, bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Dalam sebuah hadis yang artinya barang gadai itu tidak boleh dimiliki al-murtahin. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Malik. Pada pasal 330 KHS menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau balik, serta tidak dalam paksaan. 4. Aplikasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah, yaitu rahan emas, rahan tasjili, al-tanwil, al-mautsuk bi al-rahan. Yang pertama, aplikasi akad rahan. Dalam implementasi akad rahan di lembaga keuangan syariah, ada 2 jenis, yaitu akad rahan dijadikan produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua akad rahan sebagai produk utama dalam bentuk gadai. Yang A, akad rahan sebagai produk turunan atau jaminan pembiayaan. Harta yang diagunkan disebut almarhun atau yang diagunkan. Harta agunan itu harus diserah terimakan oleh ar-rahin kepada al-murtahin. Pada saat dilangsungkan akad rahan tersebut, dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindahkan, seperti TV dan barang elektronik, perhiasan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan atau al-murtahin. Bisa juga yang diserah terimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin. Jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain,
Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual. Dalam akad jual beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Yang B. Pemanfaatan almarhun oleh murtahin. Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Namun itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu, sebab agunan hanyalah tausik, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-rahin. Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan, baik orang tersebut adalah al-murtahin atau yang mendapatkan agunan maupun bukan. Jika akad ar-rahan itu untuk utang dalam bentuk al-qard, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama bukan nilainya. Jika ar-rahan itu untuk akad utang dalam bentuk dain, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti, dan barang sejenisnya yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya, maka al-murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari ar-rahin. Ketentuan di atas berlaku jika pemanfaatan barang agunan itu tidak disertai dengan kompensasi. Namun jika disertai kompensasi, seperti al-rahin menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, maka al-murtahin boleh memanfaatkannya baik dalam akad al-qard maupun dain, karena dia memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan al-qardu, tetapi karena dia menyewanya dari ar-rahin. Dengan ketentuan sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-rahin kepada al-murtahin. Namun jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus al-qard dan sebaliknya boleh dalam kasus dain. Hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Yang A, apabila memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, jatuh tempo, murtahin harus meringankan rahin untuk segera melunasi utangnya. Yang B, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang C, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Yang kedua, aplikasi akad rahan emas. Kontrak rahan dalam perekonomian modern dipakai dalam dua hal. Yang pertama, sebagai produk pelengkap. Rahan di sini dijadikan sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah, di mana lembaga keuangan syariah menahan barang nasabah sebagai konsekuensinya. Yang kedua, sebagai produk tersendiri. Gadai emas di perbankan maupun di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dalam waktu yang singkat, aman dan mudah, di mana nasabah dapat memiliki kembali emas yang digadaikannya,
dengan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah adalah yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan rahin. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadaian. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa nomor 26 DSN MUI ketiga tahun 2002 tentang rahan emas menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Kedua, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadai selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat jumhur ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadaian atau ar-rahin. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan adalah akad ijarah atau sewa, di mana rahin menyewa tempat di lembaga keuangan atau bank atau pegadaian untuk menyimpan barangnya. Yang ketiga, aplikasi akad rahan tasjili. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 68 DSN MUI ketiga tahun 2008 tentang rahan tasjili dijelaskan tentang ketentuan hukum rahan tasjili, bahwa akad ini juga disebut dengan rahin takmini, rahan rasmi atau rahan hukmi. Secara istilah, akad ini adalah akad jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan atau murtahin hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik objek jaminan tersebut atau marhun tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan atau rahin. Ketentuan khusus rahan tasjili boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan atau marhun kepada murtahin. Yang kedua, penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut, tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Yang ketiga, rahin memberikan wewenang atau kuasa kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah apabila terjadi wan prestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Yang keempat, pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Yang kelima, murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun atau berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh rahin berdasarkan akad ijarah. Yang keenam, besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam poin 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang real dan biaya asuransi rahan tasjili ditanggung oleh rahin. Yang keempat, aplikasi akad al-tamwil al-mautsuk bil al-rahan. Dalam Fatwa DSN nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahan al-tamwil al-mautsuk bil al-rahan disebutkan bahwa akad rahan dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Yang pertama, ketentuan terkait akad. A. Pada prinsipnya, akad rahan dibolehkan hanya atas utang piutang atau al-dain yang antara lain timbul karena akad qard, jual beli atau al-bai yang tidak tunai atau akad sewa menyewa atau ijarah yang pembayaran ujarahnya tidak tunai. B. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan atau marhun. C. Barang jaminan atau marhun dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah atau al-amin antara lain syarik, mudharib, dan mustajir melakukan perbuatan moral hazard.
Yang kedua, ketentuan terkait barang jaminan atau marhun. A. Barang jaminan atau marhun harus berupa harta atau mal berharga baik. B. Dalam hal barang jaminan atau marhun merupakan masya atau bagian dari kepemilikan bersama. C. Barang jaminan atau marhun boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan. Ketiga, ketentuan terkait utang atau marhun bih atau dain. Yang pertama, utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang. Kedua, utang harus bersifat mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI ke-4 tahun 2000 tentang kafalah. Ketentuan kedua keempat poin 4C. Ketiga, utang harus jelas jumlah atau kuantitas dan kualitasnya serta jangka waktunya. Keempat, utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran. Kelima, apabila jangka waktu pembayaran utang atau pengambilan modal diperpanjang. Kemudian yang keenam, ketentuan terkait pendapatan murtahin. Yang pertama, dalam hal rahan atau dain marhun bih terjadi karena akad jual beli atau al-bai. Yang kedua, dalam hal rahan terjadi karena akad sewa menyewa atau ijarah. Ketiga, dalam hal rahan terjadi karena peminjaman uang atau akad qard. Keempat, dalam hal rahin dilakukan pada pendapatan atau penghasilan murtahin. Yang ketujuh, ketentuan terkait penyelesaian akad rahan. A. Akad rahan berakhir apabila rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. B. Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan atau memberitahukan tentang kewajibannya. Yang C. Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh melakukan hal-hal berikut. Yang A. Menjual paksa barang jaminan atau marhun sebagaimana diatur dalam substansi Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI ketiga tahun 2002 tentang rahan atau ketentuan ketiga angka 5. Dan yang B. Meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad di mana penentuan harganya mengacu atau berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat ini. 5. Analisis akad rahan klasik versus akad rahan kontemporer. Dalam hukum Islam, konsep gadai disebut dengan istilah rahan. Gadai atau ar-rahan yang dikemukakan oleh fikih klasik bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, ar-rahan tidak hanya berlaku antar pribadi, melainkan juga antar pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. Aplikasi gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal. Yang A. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Yang B. Merupakan produk tersendiri. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahan dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa
berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya rahan hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Dengan demikian, pihak bank akan mendapatkan manfaat langsung dari biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Yang keenam, contoh kasus atau persoalan yang terjadi dan analisis. Pegadaian Syariah melakukan pembiayaan rahan dengan jaminan atau marhun berupa emas atau non-emas. Marhun non-emas dapat berupa barang perhiasan, alat elektronik, atau kendaraan bermotor dengan persyaratan yang telah ditentukan. Praktik gadai syariah yang dilakukan oleh pegadaian syariah menimbulkan keraguan karena diberlakukannya multi akad, serta penghitungan biaya sewa penyimpanan terhadap barang yang digadaikan tidak sesuai dengan KHES dan fatwa DSN tentang rahan. Salah satu pengembangan produk yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah dengan menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi yang biasa disebut multi akad. Penggunaan multi akad pada lembaga keuangan syariah cukup banyak dan beraneka ragam. Salah satunya dalam pegadaian syariah. Akad gadai yang dilakukan oleh pegadaian syariah terdapat penyatuan dua akad, yaitu akad rahan dan akad ijarah, yang menurut beberapa ulama hukumnya haram. Pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga, namun menggunakan biaya sewa penyimpanan atau ijarah sebagai penerimaan dan laba, yang mana dengan pengenaan biaya tersebut dapat menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Sekian video presentasi dari kami kelompok 11 mengenai akad rahan dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Mohon maaf jika ada salah kata dan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.